Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seluruh rakyat Republik Indonesia yang saya cintai, saya Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam rangka mengakhiri masa sidang yang keempat, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang terdistribusi pada anggota-anggotanya yang ada di komisi-komisi maupun yang ada di alat kelengkapan Dewan. Yang pertama, alhamdulillah, fraksi Partai Keadilan Sejahtera telah melakukan konsolidasi internal yang luar biasa. Juga telah merekrut tenaga ahli secara terbuka dan terjaringlah anak-anak dan putra-putra bangsa terbaik untuk bergabung bersama Partai Keadilan Sejahtera. Mohon doa saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan backup seluruh tenaga ahli yang baru ini, fraksi akan bekerja semakin lebih baik, kinerjanya semakin lebih mantap, dan seluruh terobosan-terobosannya bisa dirasakan oleh rakyat, tentu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam masalah legislasi, alhamdulillah, fraksi Partai Keadilan Sejahtera adalah fraksi yang menginisiasi munculnya RUU Kewirausahaan. Kami konsen pada RUU ini karena kami ingin ke depan rakyat Republik Indonesia, terutama yang tidak mampu, bukan hanya menjadi komoditas politik saat event-event pemilihan mereka dijual belikan suaranya, tetapi kami ingin mereka betul-betul berdaya. Mereka betul-betul bisa mandiri secara ekonomi dan mengajak pemerintah sebagai eksekutif untuk berpihak tegas dan real membackup kemandirian ekonomi mereka-mereka yang dianggap belum mampu dari sisi ekonomi. Di samping undang RUU tentang kewirausahaan, kami juga menginisiasi RUU tentang ketahanan keluarga. Kami melihat berbagai macam persoalan yang muncul di masyarakat. Ini adalah salah satu penyebabnya karena rapuhnya institusi yang namanya keluarga. Dengan RUU ini kami ingin menguatkan institusi keluarga sesuai dengan semestinya, sehingga lahir dari institusi ini generasi-generasi yang kokoh, generasi-generasi yang baik, bukan generasi yang jadi PR bagi pendidik, jadi PR buat penegak hukum, jadi PR buat pemerintah, tapi generasi yang bisa diajak untuk menawarkan solusi yang terbaik untuk persoalan bangsa. Di luar itu ada beberapa RUU yang muncul di DPR ini dan kami ikut menjadi pengusul, di antaranya RUU tentang minor atau minuman non alkohol. Tentu kita akan atur di dalamnya bagaimana yang tidak juga mengganggu tentang industri dan perdagangan, tetapi juga tidak liberal, terbuka, bagaimana seperti yang sudah terjadi, sehingga setiap anak-anak yang belum cukup umur pun bisa mengakses hal-hal yang sesungguhnya belum layak untuk mereka atau tidak layak sama sekali untuk mereka. Di samping itu ada beberapa RUU yang muncul, baik itu dari komisi-komisi, kemudian dari alat kelengkapan Dewan. Insya Allah semuanya fraksi PKS secara serius ingin mendorong percepatan menyelesaikan RUU yang sudah menjadi prolegnas yang sudah disepakati antara DPR dengan pemerintah. Ini bisa diselesaikan sesuai dengan target. Mohon maaf kalau sekarang ini RUU itu masih belum menggembirakan rakyat Republik Indonesia, tapi percayalah, insya Allah kami di PKS sangat serius. Sebagai bukti seriusnya, kami membentuk dari tenaga ahli ini 2 lembaga. Yang satu adalah Law Center, khusus untuk memberikan masukan-masukan yang sifatnya konten, agar RUU ke depan ini tidak lagi baru selesai undang-undangnya disahkan, tidak lama kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu artinya bahwa secara konten RUU yang dibahas ini tidak terlalu matang, tidak terlalu dalam, sehingga terjadi tumpang tindih atau benturan-benturan, mungkin saja benturan dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh konstitusi. Yang kedua, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera membentuk dengan memberdayakan tenaga ahli lembaga kajian. Kita berharap lembaga kajian ini
akan bekerja secara produktif, melahirkan hasil kajian-kajian dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang pertahanan dan keamanan, bahkan dalam bidang hubungan luar negeri. Dan ini semuanya kami peruntukkan untuk kemajuan rakyat, kemajuan bangsa, dan memperkokoh nasionalisme Indonesia yang kita cintai bersama. Dalam bidang anggaran, alhamdulillah anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendapat jatah 7 anggota yang masuk ke dalam badan anggaran. Mereka kita dorong bekerja keras bersama-sama panitia anggaran atau badan anggaran yang anggota badan anggaran yang lainnya, bekerja secara serius membahas proposal yang diajukan oleh pemerintah dalam pembahasan pendahuluan sebelum pidato Presiden Republik Indonesia tentang RAPBN. Ada beberapa hal yang substansial dikritisi oleh anggota Banggar dari Partai Keadilan Sejahtera. Yang pertama adalah tentang capaian pertumbuhan yang dirasa proposal yang masuk tidak sesuai dengan yang dicanangkan dalam RPJM sampai 2019. Yang diajukan oleh pemerintah hanya 5,8. Sementara di sana itu harusnya adalah sampai 6,6. Nah, bagaimana? Pemerintah harus bekerja keras mencapai pertumbuhan. Dan bukan hanya pertumbuhan dari sektor konsumtif, kami ingin dari sektor-sektor investasi. Karena itu, kita dorong juga pemerintah mestinya mengkonsolidasi diri. Jangan pemerintah saling serang di antara pemerintah, saling cakar di antara pemerintah. Kalau ada persoalan yang dilihat oleh menteri, sampaikan dalam rapat kabinet, bukan disampaikan di luar rapat kabinet. Karena menteri yang mengkritisi presiden di luar rapat kabinet secara etika itu termasuk tidak etis. Pemerintah, presiden dan menteri adalah dalam satu wadah. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak happy menyaksikan cakar-cakaran antara menteri kabinet. Kenapa? Karena ini akan imbasnya kepada trust publik, trust pengusaha. Kalau trust ini semakin menurun, maka akan berpengaruh secara ekonomi, dan yang akan menderita pertama adalah mereka-mereka rakyat yang ada di bawah. Kemudian sebagai bentuk pembelaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rakyat Republik Indonesia, pertama sudah dibuktikan fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Karena sudah diprediksi kenaikan BBM akan membuat rakyat makin menderita. Dan sekarang inilah sudah terasa penderitaan itu dirasakan oleh rakyat. Sekarang pemerintah mengajukan usulan menaikkan tarif dasar listrik untuk ukuran 450 dan 900. PKS fraksi yang terdepan menolak usulan ini. Kenapa? Karena kalau subsidi BBM sudah dicabut, kemudian sekarang akan dicabut lagi subsidi terhadap listrik, maka rakyat akan semakin terkapar secara ekonomi. Karena itu, kami mohon doa semua rakyat Indonesia agar kami terus istiqomah berjuang untuk kepentingan rakyat Republik Indonesia. Doa bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian sangat berarti buat kami. Jumlah kami hanya 40, tapi kami punya mimpi besar, punya obsesi besar. Kami berharap kerja-kerja besar ini bisa diselesaikan dengan baik bersama fraksi-fraksi yang lain, tentu bersama pemerintah, sehingga rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia ke depan semakin baik. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Atas nama pimpinan partai, pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk masukan-masukan dari berbagai macam pihak. Kritikan yang membangun untuk rakyat, bangsa, dan negara, kami terbuka dengan lapang dada dan dengan senyuman yang sama-sama kita rasakan dan menggembirakan hati semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.